Selamat datang di mata kuliah Ekowisata. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ekowisata bahari. Apa itu ekowisata bahari? Menurut International Ecotourism Society tahun 1990, ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang dialami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Lalu pengembangan ekowisata perlu memperhatikan beberapa prinsip, ada 5 prinsip. 1. Prinsip ekokonservasi, prinsip partisipasi masyarakat, lalu prinsip ekonomi, dan prinsip pendidikan, lalu prinsip wisata. Ada 6 konsep ekowisata bahari. Ekowisata bahari adalah kegiatan wisata bertanggung jawab yang berbasis ekonomi utama pada kegiatan ekowisata alam di wilayah pesisir dan laut. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Di 2 foto ini kita bisa melihat yang di bawah ini keindahan pesisir dan laut yang jernih dengan adanya kapal. Kita bisa melihat kapalnya itu seperti ngambang atau terbang ya, karena kejernihan airnya di Papua sana. Yang di atasnya itu ada welcome gate, welcome to Raja Ampat Dive Lodge. Ini tidak perlu modern, tidak perlu menggunakan fisik yang menggunakan beton, dengan ala kadarnya yang digunakan dengan bahan-bahan lokal pun didesain sedemikian rupa akan menarik kunjungan wisatawan asing dan wisatawan Nusantara. Lalu ekowisata ini umumnya dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif dari kegiatan pariwisata konvensional, termasuk kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat, serta persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan setempat. Lalu ekowisata bahari ini lebih dari sekedar pariwisata ekologi dan alami, tetapi lebih merupakan kegiatan pariwisata untuk memperkuat tanggung jawab dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan secara ekologis dengan cara rekreasi. Wisata bahari dikenal juga dengan sebutan wisata maritim atau wisata tirta. Wisata ini berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, pasti itu ya, di pantai karena adalah airnya laut, di perairan laut, ada di danau, di teluk. Yang belum saya tulis adalah di sungai. Ada beberapa kawasan di Jawa Barat khususnya, beberapa kawasan wisata di pinggir sungai. Kalau kita ngelihat di Korea atau di Jepang, pinggir sungai itu menjadi main destination dari kawasan wisata kota tersebut. Kegiatan yang biasa dilakukan saat melakukan wisata bahari umumnya biasanya diving, snorkeling, bisa juga memancing, berselancar, berlayar, main jet ski, banana boat, ski air, surfing, atau melakukan pemotretan bawah laut itu sebagai aktivitas ekowisata bahari. Ada 5 prinsip ekowisata di Indonesia. 1. Prinsip konservasi. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan kontribusi terhadap pelestarian alam, pelestarian budaya, serta meminimalisasi dampak negatif. Yang kedua, prinsip keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan ekowisata, memberikan kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari wisata tersebut. Prinsip yang ketiga, prinsip ekonomi. Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan meminimalisir dampak negatif yang didatangkan oleh wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di tempat tersebut. Yang keempat, prinsip edukasi. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, menilai warisan sejarah dan budaya, serta memberikan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan berbagai pihak.
Yang terakhir, prinsip pariwisata, menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan kepuasan serta pengalaman berharga bagi para wisatawan. Ada 5 prinsip ekowisata bahari. 1. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis. Kedua, membangun kesadaran lingkungan dan budaya dan rasa hormat. Ketiga, memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah. Keempat, memberikan manfaat keuangan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal atau industri swasta yang bergerak di wilayah tersebut. Ada 5 aspek kunci dalam ekowisata. Menurut Direktorat Produk Pariwisata dan WWF di Indonesia tahun 2000 menyebutkan aspek-aspek kunci dalam ekowisata yaitu 1. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, pola wisata ramah lingkungan dan nilai konservasinya. Yang ketiga, pola wisata ramah lingkungan budaya dan adat setempat, nilai edukasi dan wisata. Yang keempat, membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Yang kelima, modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar, nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi. Lalu ada 4 pendekatan dalam pengelolaan ekowisata. 1. Pendekatan melalui konservasi. Kedua, pendekatan melalui jaminan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, pendekatan melalui perlindungan dan pemanfaatan. Yang terakhir, jaminan melalui keberpihakan kepada masyarakat. Menurut Kemenparekraf, produk wisata terbagi menjadi 3 bagian atau portfolio wisata di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian. Alam ini sebesar 35%, budaya sebesar 60%, buatan manusia sebesar 5%. Di paparan ini saya akan mengambil wisata alam yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekowisata bahari sebesar 35%, ekowisata 45%, wisata petualangan 20%. Nah, menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, ada pembangunan pariwisata nasional meliputi 4 pilar. Pertama, destinasi pariwisata, industri pariwisata, ketiga, pemasaran pariwisata, keempat, kelembagaan pariwisata. Kebijakan dan regulasi Indonesia terkait pariwisata ini perlu dipikirkan karena bagaimana Indonesia ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing atau internasional dan lingkungan di Indonesia terjaga dan lestari. Keberlanjutan harus mencakup alam, sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan. Dan implikasinya ada 3, pengembangan tujuan wisata harus didasarkan pada keberlanjutan. 2. Manfaat sosial dan ekonomi dapat diperoleh dari kawasan wisata tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Ketiga, perilaku wisatawan dan kode etik pariwisata membentuk bagian integral dalam realisasi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini saya terakhir ada peta lokasi ekowisata di Indonesia. Menurut Kemenparekraf ini sudah ada 13 kelembagaan yang sudah disusun oleh Kemenparekraf. Dari 13 kelembagaan ekowisata di Indonesia, saya ambil contoh ada 5 ya. Ada North Sumatera Ecotourism Forum, ada West Java Ecotourism Forum, lalu ada Lombok Ecotourism Forum, ada Papua Ecotourism Forum, dan East Kalimantan Ecotourism Forum. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.